Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Zori dengan NPM 222204146. Saya berasal dari program studi manajemen. Baiklah, di sini izinkan saya menyampaikan beberapa pembahasan terkait tentang oligopoli dan arsitektur perusahaan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Juli Firmanto, yang kedua ada Tirta Amarta, dan yang terakhir ada Hilya Zori, yaitu saya sendiri. Yang pertama kita ada introduction dahulu, di mana yang pertama pembahasan yang kita ambil itu ada oligopoli dan konsentrasi pasar. Yang kedua ada model oligopoli. Yang ketiga ada implikasi profitabilitas dan efisiensi oligopoli. Yang keempat mempunyai model maksimalisasi penjualan. Yang kelima barisan oligopolis global. Yang keenam arsitektur perusahaan ideal dan kreativitas perusahaan. Serta yang ketujuh perusahaan virtual dan perusahaan hubungan. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita di sini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman mendasar tentang sifat struktur pasar. Dan yang kedua, memahami tingkat daya saing dalam oligopoli. Serta yang ketiga, memahami arsitektur perusahaan yang ideal bagi lingkungan yang ada. Pembahasan yang pertama itu kita ambil definisi oligopoli terlebih dahulu, di mana organisasi pasar terdapat beberapa penjualan dari suatu produk yang homogen terdiferensiasi. Di mana itu yang pertama, penjual suatu produk itu sedikit. Yang kedua, tidak ada persaingan harga. Yang ketiga, hambatan masuknya penjual dan pembeli. Yang keempat, pembatasan penetapan harga. Yang kelima, memiliki dua penjual. Yang ketujuh, oligopoli murni, yaitu produknya bersifat homogen. Yang kedelapan, produk terdiferensiasi, itu disebutkan unik dan dapat membedakan dari pesaing. Lanjut ke pembahasan yang kedua, itu sumber oligopoli itu dari mana aja. Di sini kami menyampaikan ada 7 sumber oligopoli. Yang pertama, memiliki skala ekonomi. Yang kedua, diperlukan investasi dan modal yang besar. Yang ketiga, proses produksi yang dipatenkan atau ditetapkan. Yang keempat, memiliki loyalitas yang tak terbatas oleh merek. Yang kelima, pengendalian bahan baku. Yang keenam, waralaba pemerintah. Serta yang ketujuh, pembatasan penetapan harga. Lanjut, kira-kira dari mana saja kita dapat mengukur oligopoli? Di sini ada 3 yang kami ambil, yakni 10% itu diambil dari rasio konsentrasi, yaitu memberikan persentase total penjualan industri sebesar 4,8 atau 12 perusahaan terbesar di industri. Yang kedua, 35%-nya indeks Harvindah, yaitu menjumlahkan kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam semua industri. 55%-nya teori pasar yang dapat diperebutkan, yaitu jika masuknya benar-benar gratis dan keluar sama sekali tidak dipungut biaya, maka perusahaan akan beroperasi seolah-olah mereka berada dalam persaingan sempurna. Kira-kira apa saja model oligopoli? Yang pertama itu ada model pengadilan, yang kedua model Bertrand, yang ketiga model permintaan yang tertekuk, yang keempat peraturan kartel, yang kelima ada kepemimpinan harga. Lanjut, di sini membahas tentang asumsi, di mana menurut Augustin Cournot, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi bahwa pesaing pasar tidak akan mengubah tingkat produksi mereka. Dalam model Bertrand yang serupa, yang telah saya sebutkan tadi, perusahaan berasumsi bahwa pesaing pasar tidak akan merubah harga. Di sini terdapat proses penyesuaian dalam model Cournot. Yang pertama, masuknya perusahaan B mengurangi permintaan produk perusahaan A. Yang kedua, perusahaan A bereaksi dengan mengurangi output sehingga menimbulkan peningkatan produk. Yang ketiga, perusahaan B
bereaksi dengan meningkatkan outputnya. Yang keempat, perusahaan A kemudian mengurangi outputnya lebih lanjut. Yang kelima, sampai keseimbangan tercapai antara perusahaan A serta perusahaan B. Keseimbangan dalam model Carnot. Yang pertama, itu perusahaan memaksimalkan keuntungan secara bersamaan. Yang kedua, pasar dibagi secara merata di antara perusahaan-perusahaan. Serta yang ketiga, harga berada di bawah keseimbangan kompetitif dan di bawah keseimbangan monopoli. Ada beberapa kesepakatan kartel yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada kolusi. Kolusi adalah kerjasama antar perusahaan untuk mencegah persaingan untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, kartel sektor pasar. Itu diartikan integrasi pangsa pasar. Yang ketiga, kartel terpusat. Diartikan perjanjian hukum antar perusahaan anggota untuk menentukan harga monopoli dan pembatasan produksi. Ada insentif untuk berbuat curang. Kepemimpinan harga. Kira-kira apa saja yang ada dalam kepemimpinan harga ini? Di sini kami ada 3 contoh, yakni yang pertama kolusi implisit. Yang kedua, pemimpin harga perusahaan biometrik, di mana perusahaan dengan nilai terbesar, tertinggi, atau terendah di dunia perusahaan. Kurva permintaan didefinisikan sebagai permintaan pasar, rantai pasokan kecil dari pengikut. Yang ketiga itu pengikutnya. Ambil harga pasar sebagaimana adanya dan berperilaku baik dalam persaingan sempurna. Ada beberapa efisiensi oligopoli. Di sini kami mengambil 4 definisi efisiensi oligopoli. Yang pertama, harga biasanya lebih besar dari biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. Yang kedua, jumlah yang diproduksi biasanya sesuai dengan LAC minimum. Yang ketiga, harga biasanya lebih besar dari biaya marginal jangka panjang. Yang keempat, ketika produk yang terdiferensiasi diproduksi, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan perubahan model. Lalu apa aja sih kelompok oligopolis global? Yang pertama itu ada kemajuan dalam komunikasi dan perjalanan. Yang kedua menjelaskan tentang dunia rasa. Yang ketiga pengurangan hambatan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada beberapa arsitektur perusahaan ideal. Itu ada 6. Yang pertama kemampuan dasar. Yang kedua, pengalih-dayaan layanan-layanan yang tidak penting. Yang ketiga, konferensi pendidikan. Yang keempat, baik dan fleksibel. Yang kelima, integrasi fisik dan virtual. Lalu yang terakhir, masyarakat secara real time. Evolusi perusahaan kreatif, di mana itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan ekonomi. Apa sih pengetahuan ekonomi? Pengetahuan ekonomi dapat diartikan produktivitas 6 sigma, membangun diri, dan pindah ke pasar negara berkembang. Lalu yang kedua, bisnis kreatif. Diartikan rencana strategisnya itu model baru yang berpusat pada pelanggan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu sensor. Itu diartikan struktur organisasi, tinjauan, membuat, mengatur, serta memahami. Ada beberapa definisi tentang perusahaan virtual. Yang pertama, jaringan ketika perusahaan independen datang bersama-sama dan setiap orang adalah keterampilan utama memanfaatkan peluang baru. Yang kedua, untuk sukses, perusahaan virtual itu membutuhkan apa saja kira-kira untuk sukses dalam menjalankan perusahaan virtual. Yang pertama itu dilatih oleh mitra terpercaya, terbaik di bidangnya. Yang kedua, kepentingan akan melayani semua yang terbaik dari perusahaan manapun. Yang ketiga, tujuannya itu didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, memiliki jaringan seluler. Lanjut pembahasan Relationship Enterprise. Di sini dijelaskan jaringan perusahaan independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kemampuan dan kehadiran geografis diperlukan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Pada dasarnya, didasarkan pada
kemampuan dan sumber daya yang saling melengkapi di antara para mitra. Misi bersama dan agenda strategi bersama umumnya bersifat jangka panjang, stabil, dan lebih luas jika dibandingkan perusahaan virtual. Di sini, kelompok kami memiliki beberapa tinjauan tujuan pembelajaran yang kami pelajari. Itu yang pertama, memiliki pemahaman mendasar tentang sifat struktur pasar. Yang kedua, itu memahami tingkat daya saing dalam oligopoli. Serta yang terakhir, yaitu yang ketiga, memahami arsitektur perusahaan yang ideal bagi lingkungan yang ada. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan yang telah saya jelaskan tentang beberapa oligopoli dan arsitektur perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.